que puedan desanudar esta situación provocada en Irán y en el Estrecho de Hormuz. Iran berdiri di posisi melawan kejahatan. Tidak ada ruang untuk kompromi. Ini adalah penghinaan terbuka. Bukan hanya terhadap Iran, tetapi terhadap seluruh penduduk bumi. Ketika satu pihak melanggar kesepakatan secara terang-terangan dan tidak mendapat konsekuensi, maka sampai kapanpun kesepakatan itu tidak ada lagi artinya. Iran memposisikan diri menjadi pihak yang akan menghukum langsung kejahatan internasional itu. Saking geramnya, bahkan Menteri Luar Negeri Iran Abbas Araghchi menyampaikan kekecewaan yang sangat keras terhadap PBB. Ia menegaskan bahwa lembaga internasional itu terus dan mungkin akan terus membiarkan Israel melakukan kejahatan apapun tanpa tersentuh hukuman. Sementara Iran yang berulang kali diserang justru selalu diancam sanksi ketika Iran mencoba membela diri. Ini juga adalah bentuk dari kejahatan internasional, standar ganda yang tidak bisa lagi disembunyikan. Dunia pun kini murka pada PBB. Banyak penduduk bumi yang menginginkan agar sebaiknya PBB dibubarkan saja. Sebab disitulah kelompok para penjahat internasional bersembunyi dan dilindungi. Sebagai gantinya, harus ada lembaga yang berdiri independen. Tak hanya murka pada Israel, penduduk bumi juga murka pada PBB. Sudah ada 3 prajurit dari Indonesia melalui investigasi dan penelusuran dan ternyata benar, pelakunya penyerangan pada 3 prajurit Indonesia yang tewas dinyatakan adalah Israel. Namun PBB pun tidak bertindak apa-apa. Hanya sebatas ucapan mengutuk dan mengatakan tindakan seperti ini tidak boleh lagi terulang. Hanya sebatas itu, publik Indonesia hingga hari ini masih meminta kejelasan dan menuntut PBB atas kemartiran 3 prajurit Indonesia. Reaksi dunia langsung meledak. Media sosial dipenuhi kemarahan. Tokoh publik, influencer, hingga akademisi dari berbagai negara mulai berbicara terbuka. Mereka tidak lagi diam. Mereka tidak lagi menahan diri. Dukungan terhadap Iran mengalir deras, sementara kecaman terhadap Israel semakin tajam. Seorang pendidik dari Jerman menyampaikan pernyataan yang mengguncangkan. Ia mengatakan bahwa miliaran manusia di dunia sedang berhadapan dengan satu musuh yang sama. Ia mengatakan, 8 miliar dari kita melawan tentara Epstein. Apakah kalian siap? Dan komentar itu pun langsung dibanjiri dukungannya membela Iran. Dunia berharap agar Iran bisa menjadi polisi dunia yang langsung menghukum dengan cara menggempur Israel. Di berbagai negara penjuru dunia, kini mulai terbuka mendukung Iran. Dunia kini melihat Iran adalah polisi dunia yang harus didukung. Sebab jika tidak ada perlawanan keras seperti Iran, maka komplotan itu bisa menargetkan negara manapun yang mereka inginkan. Bahkan ada pula pendidik dari Kanada yang berkomentar, tidak hanya Iran yang sedang mereka jajah. Sebetulnya seluruh manusia saat ini sedang mereka jajah dengan sistem pemerintahan, ekonomi, pendidikan, dan seluruh manipulasi lainnya. Orang-orang merekalah yang menciptakannya. Kesulitan hidup yang kalian rasakan saat ini adalah sistem yang mereka buat yang kini sudah tersebar ke seluruh dunia. Dunia internasional sudah tidak tahan lagi. Penduduk bumi benar-benar gemes dan murka, seolah mereka ingin turun langsung melawan kebiadaban negeri Zionis itu. Dan kini dunia melihat pemandangan yang belum pernah terjadi. Seluruh dunia benar-benar berdiri bersama Iran. Bahkan Iran diposisikan sebagai bangsa Persia, sang pahlawan dunia yang menegakkan kebenaran untuk menciptakan kedamaian dunia. Pernyataan itu langsung mendapat dukungan luas. Banyak yang merasa bahwa konflik ini bukan lagi soal wilayah. Ini sudah menjadi persoalan global tentang kejahatan dan penghinaan pada seluruh penduduk bumi yang langsung dipertontonkan di hadapan dunia. Dari Kanada, suara serupa juga muncul. Seorang pendidik menyatakan bahwa yang sedang terjadi bukan hanya penjajahan terhadap satu negara. Ini adalah sistem yang menekan banyak pihak di berbagai sektor, mulai dari politik, ekonomi, hingga pendidikan. Pernyataan ini memperkuat pandangan bahwa konflik ini memiliki dampak jauh lebih luas daripada yang terlihat di permukaan. Kemarahan publik tidak terbendung. Di berbagai negara Eropa dan bahkan di Amerika sendiri, gelombang protes bermunculan. Masyarakat menuntut pertanggungjawaban. Mereka mendesak agar pemimpin yang terlibat segera diadili. Ini bukan lagi sekadar kritik. Ini adalah tekanan nyata dari rakyat terhadap pemerintah mereka sendiri. Di dalam lingkaran internasional, situasi juga mulai berubah. Banyak pihak mulai menjaga jarak dari Amerika. Kekhawatiran muncul bahwa kebijakan yang diambil justru membahayakan stabilitas global. Aliansi yang sebelumnya solid mulai menunjukkan retakan. Di sisi lain, Iran justru mendapatkan momentum. Dukungan dari berbagai negara dan masyarakat dunia menjadi dorongan besar. Iran tidak lagi berdiri sendiri. Mereka berhasil menunjukkan bahwa apa yang mereka peringatkan sejak awal kini terbukti.
Sejak awal sebenarnya Iran tidak percaya pada gencatan senjata yang ditawarkan. Mereka memahami pola yang berulang. Namun mereka tetap menerima kesepakatan itu. Bukan karena percaya, tetapi Iran ingin membuktikan langsung sifat asli negeri Zionis itu ke seluruh dunia. Dan sekarang bukti-bukti itu sudah sangat jelas. Israel melanggar kesepakatan yang dimediasi Pakistan. Tidak ada lagi ruang untuk menyangkal. Dengan kondisi ini, Iran menyatakan tidak akan lagi menerima gencatan senjata dalam bentuk apapun. Mereka menilai kesepakatan semacam itu hanya digunakan sebagai alat untuk mengatur ulang serangan. Iran kini bersiap merespon dengan kekuatan yang lebih besar dari sebelumnya. Ancaman dari Amerika tidak membuat Iran mundur. Sebaliknya, justru memperkuat posisi Iran. Karena fakta di lapangan menunjukkan bahwa pelanggaran dilakukan oleh Israel. Ini memberikan legitimasi bagi Iran untuk bertindak. Dukungan dari berbagai pemimpin dunia juga mulai terlihat. Tidak semua disampaikan secara terbuka, tetapi sikap mereka menunjukkan perubahan arah. Banyak yang mengakui bahwa Iran memiliki alasan kuat untuk merespon. Di jalanan kota-kota besar dunia, demonstrasi terus berlangsung. Bukan hanya sekedar protes, tetapi juga aksi nyata. Penggalangan dana dilakukan untuk membantu Iran. Ini adalah fenomena yang jarang terjadi. Dukungan tidak hanya dalam bentuk kata-kata, tetapi juga tindakan. Publik di negara-negara barat mulai menunjukkan kejenuhan. Mereka melihat pola yang sama berulang kali. Mereka melihat tindakan yang sangat berbahaya, dan mereka tidak ingin lagi diam. Semua ini menjadi bahan bakar bagi Iran. Dukungan moral dari berbagai penjuru dunia meningkatkan kepercayaan mereka. Mereka tidak hanya melihat konflik ini sebagai konflik regional, tetapi sebagai bagian dari perjuangan yang lebih besar. Dukungan dunia kini benar-benar mengalir deras kepada Iran. Iran menjadi simbol dari melawan kejahatan di muka bumi. Dunia ingin melihat Iran menghukum keras kejahatan di muka bumi ini. Saat ini Iran menjadi wakil dari seluruh umat manusia. Jika Iran kalah, maka kejahatan itu akan terus berlangsung dan akan terus mencari target negara berikutnya. Dan jika Iran menang, maka kejahatan bisa diminimalisir agar tidak lagi semena-mena dengan kedaulatan negara lain di seluruh dunia. Dan menariknya, dunia saat ini menganggap ada 4 negara adidaya, yaitu Rusia, Cina, Amerika, dan Iran. Iran menjadi negara penyeimbang kekuatan dunia. Iran menjadi tembok kokoh yang berdiri pada kebenaran melawan kejahatan, agar kejahatan tidak dengan mudah merajalela di muka bumi. Saat ini Iran sedang mempersiapkan langkah berikutnya. Bukan langkah kecil, bukan respon terbatas, tetapi sebuah serangan yang dirancang untuk memberikan dampak besar. Amerika kembali mengeluarkan ancaman. Namun Iran memberikan respon yang tegas. Jika Amerika ikut campur, maka mereka juga akan menjadi target. Ini adalah peringatan yang disampaikan tanpa ragu. Situasi global kini berada di titik yang sangat berbahaya. Ketegangan meningkat, kepercayaan terhadap kesepakatan internasional runtuh, dan dunia sedang menyaksikan bagaimana satu pelanggaran bisa memicu eskalasi besar. Iran sudah mengambil keputusan. Mereka tidak akan kembali ke meja perundingan dengan kondisi seperti ini. Mereka melihat bahwa kesepakatan tidak memiliki nilai lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Hari ini dalam pertemuan antara Menteri Pertahanan Indonesia dan Menteri Peperangan Amerika Serikat, Indonesia menandatangani sebuah perjanjian militer dengan Amerika dan juga membiarkan izin penggunaan wilayah udaranya kepada Amerika. Sebagai seorang warga Iran yang menganggap Indonesia sebagai tanah air kedua saya ingin menyampaikan pendapat saya. Di tengah salah satu serangan terbesar Amerika terhadap sebuah negara Muslim dan penderitaan rakyat Iran, peristiwa ini terjadi. Bahkan jika kesepakatan ini tidak ada hubungan yang langsung dengan Iran atau negara-negara Islam yang lainnya, menciptakan kerjasama seperti itu pada saat invasi Amerika Serikat dan Israel ke Iran bukanlah pesan persahabatan bagi negara Iran. Terutama kita melihat bahwa beberapa negara Muslim justru memberikan izin penggunaan wilayah udara mereka kepada Amerika dan Israel. Sekitar 90% serangan terhadap Iran dilakukan melalui darat atau wilayah udara negara-negara Islam. Padahal negara non-Muslim seperti Italia, Spanyol, dan lain-lainnya menutup wilayah udara mereka untuk Amerika dan Israel. Teman-teman, rakyat Iran benar-benar terkejut dan sejujurnya sangat sedih dan kecewa dengan kejadian ini. Saya berharap para pejabat Indonesia yang terhormat memiliki penjelasan yang baik mengenai hal ini. Juga teman-teman, saya ingin tahu pendapat dan komentar Anda tentang masalah ini. I made a deal with Indonesia. I spoke to their really great president, very popular, very strong, smart, and we made the deal. We have full access to Indonesia, everything.
Perjanjian kerjasama Indonesia dan Amerika Serikat soal ruang udara Indonesia. Apakah keputusan itu menguntungkan pihak Indonesia atau justru menyerahkan kedaulatan Indonesia? Tanggal 15 April 2026 menjadi titik yang tidak bisa dianggap biasa. Ini menjadi sejarah kontroversial bagi publik Indonesia. Pada hari itu, pemerintah Indonesia di bawah Presiden Prabowo Subianto dan Amerika Serikat di bawah Presiden Donald Trump telah mengumumkan penguatan kerjasama di bidang pertahanan. Secara resmi, istilah yang digunakan adalah kemitraan strategis. Namun di balik istilah itu, perhatian publik langsung mengarah pada satu hal yang jauh lebih dalam, yaitu soal ruang udara Indonesia. Ruang udara bukan sekadar langit kosong. Ruang udara adalah wilayah kedaulatan yang sangat penting dan strategis yang tepat berada di atas tanah dan lautan Indonesia. Sama seperti pangkalan militer, ruang udara adalah area kendali udara yang jangkauannya jauh lebih luas. Bedanya, jika pangkalan militer berada di daratan, sementara ruang udara berada di atas kepala seluruh rakyat Indonesia. Dari sanalah, semua pergerakan bisa dipantau, dikendalikan, dan jika perlu, dimanfaatkan untuk kepentingan operasi militer. Ketika akses terhadap ruang udara diberikan kepada pihak asing, maka yang dibuka bukan hanya sekedar jalur penerbangan, tapi juga meliputi jalur pengawasan, jalur pergerakan militer, dan jalur kendali strategis yang jangkauannya jauh lebih luas. Pesawat pengintai bisa melintas, pesawat militer bisa bergerak bebas tanpa hambatan. Informasi bisa dikumpulkan dari atas tanpa harus menginjakan kaki di daratan Indonesia. Di titik ini, persoalannya menjadi sangat dalam. Siapa yang menguasai langit, maka dialah pihak yang akan menguasai arah pergerakan. Tidak ada operasi militer besar yang berjalan tanpa kontrol udara. Dalam setiap konflik modern, penguasaan ruang udara selalu menjadi langkah awal sebelum kekuatan darat dan laut bergerak. Kesepakatan ini memunculkan kekhawatiran masyarakat Indonesia karena membuka kemungkinan bahwa Amerika Serikat memiliki akses luas terhadap ruang udara Indonesia untuk kepentingan strategisnya di kawasan Indo-Pasifik. Kawasan ini bukan wilayah biasa. Di dalamnya terdapat jalur perdagangan utama dunia, titik-titik panas militer global, serta persaingan yang justru semakin terbuka antara kekuatan besar blok timur seperti China dan Rusia. Indonesia berada tepat di tengah jalur tersebut. Posisi ini membuat letak geografi Indonesia menjadi sangat penting, tetapi sekaligus sangat rentan dan berbahaya. Ketika ruang udara Indonesia digunakan untuk kepentingan satu pihak asing, maka pihak asing lainnya tidak akan melihat Indonesia sebagai negara netral. Selain karena situasi saat ini yang sedang perang besar dan sengit antara gabungan Amerika dan Israel melawan Iran, tak hanya perang militer, tetapi juga perang ekonomi, perang proksi, dan berbagai kepentingan kompleks lainnya yang melebur menjadi satu. Di tengah eskalasi global yang justru semakin rumit dan menegangkan, ketika dalam waktu yang hampir bersamaan, Menteri Pertahanan Indonesia melakukan kunjungan ke Pentagon di Amerika Serikat, sementara Presiden Indonesia melakukan kunjungan ke Rusia. Dua langkah diplomasi ini menunjukkan bahwa Indonesia sedang berada di tengah tarik-menarik kepentingan global. Masalahnya bukan pada kunjungan itu sendiri, masalahnya adalah persepsi yang muncul di mata dunia. Jika Indonesia mengizinkan ruang udaranya digunakan oleh Amerika Serikat untuk kepentingan aktivitas strategis di Indo-Pasifik, maka negara-negara lain akan menilai Indonesia sudah membuka pintu bagi kepentingan militer Amerika sebagai ancaman pihak lain. Dalam dunia geopolitik, persepsi seringkali lebih kuat daripada pernyataan resmi. Sekalipun Indonesia dengan tegas mengatakan tidak berpihak kepada siapapun, tapi pada praktiknya ruang udaranya digunakan, itu hanyalah dianggap angin lewat. Sekali sebuah negara sudah dianggap berpihak, maka posisinya akan berubah di mata negara lain. Dan persepsi itu bisa merubah segalanya. Indonesia yang selama ini dikenal sebagai negara netral non-blok, bahkan tidak memiliki musuh, justru bisa membawa Indonesia dipandang sebagai bagian dari kekuatan yang berseberangan yang harus dihadapi. Risiko ini bukan sekedar teori, ini adalah sejarah sekaligus pola yang sudah berulang dalam berbagai konflik dunia. Ketika satu negara memberikan akses strategis kepada kekuatan besar asing, maka negara tersebut sudah masuk ke dalam lingkaran pengaruh. Awalnya diladaskan atas dasar kerjasama,
setelah itu menjadi negara yang ketergantungan. Pada akhirnya, ruang geraknya semakin terbatas dan tak lagi memiliki kendali atas kedaulatan negaranya sendiri. Sudah banyak contohnya, bahkan di hampir semua negara Teluk. Mereka tak memiliki kendali atas negaranya sendiri dengan kekuatan yang lebih besar dan mengikat. Akses ruang udara membuka kemungkinan aktivitas yang tidak sepenuhnya transparan bagi publik. Pengintaian elektronik bisa dilakukan dari udara. Pergerakan pesawat militer bisa berlangsung tanpa diketahui secara rinci oleh masyarakat. Bahkan dalam beberapa kasus, negara tuan rumah tidak selalu memiliki kendali penuh atas apa yang terjadi di langitnya sendiri. Disinilah letak bahaya yang sebenarnya. Kedaulatan tidak sekaligus langsung hilang secara langsung, tetapi negara itu sudah secara otomatis didikte. Kedaulatan bisa berkurang sedikit demi sedikit, dimulai dari izin, lalu menjadi kebiasaan, kemudian berubah menjadi ketergantungan, dan akhirnya negara tersebut tak lagi memiliki kendali atas kedaulatan negaranya sendiri yang sudah didikte asing. Amerika Serikat memiliki kepentingan besar di kawasan Indo-Pasifik. Persaingan dengan Blok Timur terus meningkat. Dalam kondisi seperti ini, setiap wilayah strategis akan dimanfaatkan semaksimal mungkin. Indonesia dengan posisi geografisnya menjadi salah satu titik paling penting. Dan jika langit Indonesia sudah menjadi bagian dari kepentingan Amerika, maka negara yang dianggap terancam akan menganggap Indonesia bagian dari Amerika. Pernyataan dari senator sekaligus ekonom Amerika Serikat, Jeffrey Sachs, menyatakan pernyataan yang tidak bisa diabaikan. Ia menyatakan, selamatkan hidup kalian dan selamatkan kedaulatan kalian. Menjadi musuh bagi Amerika itu berbahaya, tetapi menjadi teman Amerika adalah fatal. Pernyataan ini bukan datang dari luar, melainkan dari dalam Amerika itu sendiri. Jeffrey Sachs menjelaskan bagaimana sistem negara Amerika Serikat itu bekerja, dan begitulah cara kerja politik Amerika. Tak ada yang benar-benar teman, semua hanya demi kepentingan Amerika. Tak ada istilah kerjasama, yang ada hanyalah bagaimana sistem mereka mengambil sebanyak mungkin keuntungan dari negara yang dianggap teman atau mitra. Dan jika arah kebijakan berubah dan tak dibutuhkan lagi, maka negara yang awalnya dianggap teman sudah tak dipedulikan lagi, kecuali negara tersebut masih memberi keuntungan, sekalipun itu merugikan pihak yang lainnya. Negara liberal seperti Amerika tak mengenal istilah berjasa, semua hanya demi kepentingan, dan tanpa peduli pihak lain. Bagi sistem kerja Amerika, tak ada istilah teman sejati. Artinya bahkan di dalam Amerika, ada kesadaran bahwa kebijakan luar negeri negara tersebut seringkali didorong oleh kepentingan strategis yang bisa berubah sewaktu-waktu. Ketika kepentingan berubah, maka arah kebijakan juga berubah. Tidak ada jaminan bahwa hubungan yang hari ini disebut kerjasama, lalu akan tetap menguntungkan di masa depan. Jika suatu saat terjadi konflik besar di kawasan Indo-Pasifik dan ruang udara Indonesia sudah menjadi bagian dari jalur operasi militer, maka Indonesia tidak lagi berada di luar konflik. Indonesia justru sudah masuk ke dalam peta operasi militer asing. Ini berarti Indonesia berpotensi menjadi target, baik secara langsung maupun tidak langsung. Dampaknya tidak hanya pada sektor militer saja, bahkan jauh lebih dalam dan kompleks dari yang terlihat di permukaan. Jika Amerika berkonflik di area Indo-Pasifik, maka dampaknya tidak hanya militer saja. Dampak ekonomi juga sangat besar. Jalur perdagangan bisa kacau, stabilitas nasional langsung terguncang, investor menarik diri karena meningkatnya risiko keamanan, dan tentu hantaman krisis ekstrim dalam negeri menanti. Dan semua itu berawal dari satu keputusan yang terlihat sederhana, membuka akses ruang udara. Pertanyaan yang harus dijawab sekarang sangat jelas. Apakah Indonesia masih memiliki kendali penuh atas ruang udaranya? Ataukah kendali itu mulai dibagi dengan kekuatan asing yang memiliki kepentingan jauh lebih besar? Keputusan ini bukan sekedar kebijakan teknis. Ini adalah keputusan strategis yang menentukan posisi Indonesia di masa depan. Apakah Indonesia tetap berdiri tegak sebagai negara yang bebas dan aktif, atau justru perlahan masuk ke dalam orbit kekuatan besar yang sedang bersaing? Ruang udara adalah garis pertahanan pertama. Ketika garis itu terbuka tanpa batas yang jelas, maka seluruh sistem pertahanan ikut terbuka. Dan ketika itu terjadi, Indonesia tidak hanya menghadapi risiko dari luar, tetapi juga kehilangan kemampuan untuk sepenuhnya mengendalikan dirinya sendiri. Satu keputusan hari ini akan menentukan apakah Indonesia tetap berdiri tegak sebagai negara berdaulat atau justru melangkah perlahan menuju situasi di mana kendali atas wilayahnya sendiri tidak lagi utuh. Dan kita hanya bisa berharap dan berdoa semoga semua itu tidak akan terjadi di negeri yang kita cintai ini.